pemimpin. Seorang pemimpin dapat memberikan satu pengaruh. Pemimpin dapat membawa satu dampak bagi rekan-rekan yang ada di sekeliling dia. Next. Kartini Kartono mengatakan, kepemimpinan sebagai proses dengan mana seorang agen menyebabkan seorang bawahan bertingkah laku menurut satu cara tertentu. Kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia. Kemampuan untuk membimbing orang. Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial melalui mana seseorang dapat memperoleh bantuan dari orang lain dalam mencapai sebuah goal atau dalam mencapai sebuah tujuan. Itu kepemimpinan. Kepemimpinan secara pandangan umum. Kepemimpinan bagaimana dia dapat mempengaruhi orang lain. Ya, next. Kita lihat siapa lagi mereka ini. Ada yang tahu? Kita mulai masuk dalam kepemimpinan Kristen. Ini adalah Billy Graham. Ini Mother Teresa. Kemudian ini John Maxwell. Tentunya sama-sama kita tahu siapa John Maxwell. Bicara kepemimpinan, dia adalah bapak pemimpin. Adalah bapak yang banyak menulis, bahkan punya seminari, punya sekolah yang bernama Enjoy. Kemudian beliau juga yang mendirikan Equip. Dan begitu banyak buku-buku yang ditulis oleh John Maxwell bicara tentang kepemimpinan. Dan kalau kita mau belajar dari tulisan-tulisan John Maxwell, akan banyak membawa kita dalam perubahan-perubahan paradigma. Sehingga saya percaya kita akan mencapai satu tujuan bersama dengan Tuhan, mendapatkan hasil dan penuh dengan gilang gemilang. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin Kristen. Next. Bahkan yang lebih hebat lagi, ini Yesus adalah seorang pemimpin sejati. Amin. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu itu masih berdampak dan memberikan pengaruh bagi kita umat manusia sampai hari ini. Kepemimpinan Yesus memang sudah selesai. Kenapa? Yesus sudah mati, bangkit naik ke surga. Tapi saya percaya dan saya yakin kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita ada di tempat ini. Karena kenapa? Karena hasil dari pelayanan Yesus. Itu ada dampak yang dilakukan oleh Yesus. Diawali dari 12 orang murid Yesus. Dan kemudian menyebar dalam satu tanggung jawab dan pelayanan. Mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Dan dari pelayanan 12 rasul ini menghasilkan jemaat umat Tuhan yang datang kepada dia. Ini bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan Yesus itulah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kepemimpinan Yesus memberikan dampak. Kepemimpinan Yesus memberikan arti bagi kita. Kita tidak akan bahas lebih jauh, tapi kita coba akan membahas bagaimana tentang kepemimpinan rohani. Ada satu cara pandang yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin untuk mencapai satu goal dan tujuan di dalam Tuhan. Next. Kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan rohani. Pemimpin Kristen berarti pemimpin yang mengenal Allah secara pribadi dalam Kristus dan memimpin secara Kristiani. Pemimpin Kristen adalah pribadi yang memiliki perpaduan antara sifat-sifat alamiah dan sifat-sifat spiritualis Kristen. Sifat-sifat alamiahnya mencapai efektivitas yang benar dan tertinggi karena dipakai untuk melayani dan memuliakan Allah. Sedangkan sifat-sifat spiritualitas Kristianinya menyebabkan dia sanggup mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk menaati dan memuliakan Allah. Sebab daya pengaruhnya bukan dari kepribadian dan keterampilan dirinya sendiri, tetapi dari kepribadian yang diperbaharui Roh Kudus
dan karunia yang dianugerahkan Roh Kudus. Kalau sebagai seorang pemimpin secara pandangan umum, kepemimpinan dunia sekuler itu mempengaruhi untuk bawa dalam satu tujuan, hasil yang mereka rindukan. Ada satu kepemimpinan yang memberikan dampak dan pengaruh, membawa orang-orang yang ada di sekeliling dia, atau sebagai seorang pemimpin mengajak anak buah untuk berjalan dari tempat A menuju kepada tempat B. Tapi sebagai seorang pemimpin Kristen harus kita garis bawahi, seperti yang kita lihat dalam poin yang kedua, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk mentaati dan memuliakan Allah. Katakan amin. Seorang pemimpin Kristen bukan hanya sekedar membawa dan mengajak saudara-saudara atau rekan-rekan masuk dalam satu tempat atau dalam satu gedung, namun ada hal yang lebih perlu kita ketahui dan kita pahami. Seorang pemimpin Kristen mengajar dan membawa kita mentaati dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya dampak pengaruh bisa mengajak orang, tapi lebih daripada itu, dia mau mengajak kita masuk di dalam ketaatan kepada Tuhan. Next. Ada beberapa definisi mengenai kepemimpinan Kristen. Oswald Sanders katakan kepemimpinan adalah pengaruh. Robert Clinton katakan tugas utama pemimpin adalah mempengaruhi umat Allah, perhatikan dengan baik, untuk melaksanakan rencana Allah. Bukan hanya sekedar memberikan pengaruh, tapi ada pengaruh yang membawa masuk kepada rencana. Apa sih rencana Allah? Apa misi Tuhan? Kita tahu bersama Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengenai amanat aku. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya kita mau membawa, bukan hanya sekedar datang, percaya, mengenal Tuhan, tapi kita masuk terus jauh lagi mengenai rencana Allah. Tuhan mau menjadikan kita pemimpin-pemimpin pencangkap atau menjawab orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seorang pemimpin Kristen, kata George Barna, yaitu seorang dipanggil oleh Allah untuk memimpin. Dia memimpin dengan dan melalui karakter seperti Kristus dan menunjukkan kemampuan fungsional yang memimpin kepemimpinan efektif yang terjadi. Seorang pemimpin ternyata butuh satu karakter Kristus. Bukan hanya sekedar mempengaruhi dengan perkataan, tapi ada satu tindakan karakter yang bisa kita jadikan teladan bagi rekan-rekan yang ada di sekeliling kita. Ingat baik, karisma, talenta membawa kita naik di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi karakter itu membuat kita dapat bertahan di dalam pelayanan. Amin. Ada berapa banyak orang yang memiliki talenta dan keahlian, dia bisa langsung naik dalam satu kepuncak jaya, dalam tanggung jawab dan kepercayaan dalam hidupnya. Tapi ada berapa banyak ketika dia naik di atas langsung jatuh. Kenapa? Karakter dia tidak betul. Mungkin kita pernah dengar dan kita pernah baca juga beberapa tulisan Robert Liardon. Ada yang pernah tahu Robert Liardon? Seorang penulis buku yang cukup dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu judul bukunya mempertajam kepekaan kepada Tuhan. Ada buku yang lain dia tulis pahlawan-pahlawan iman yang berhasil dan gagal. Puncak kejayaan pelayanan yang sangat dahsyat. Bahkan pernah dia datang ke Indonesia, kalau tidak salah pada waktu itu dia membawa rombongan dengan pesawat pribadi. Tapi apa yang terjadi? Karakter dia tidak buat menjadi seperti Kristus. Akhirnya dia jatuh dalam satu perbuatan yang tidak mengenakan, yang sekarang sudah dilegalkan di Amerika. Rupanya dia seorang homoseksual. Karakter itu sangat penting bagi kita di dalam kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen itu bukan hanya mulut yang menceritakan, bukan hanya mulut menyampaikan. Maaf, seperti kami pun sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan, bukan hanya sekedar perkataan yang kita sampaikan,
tapi biar keteladanan kita, karakter kita, perbuatan kita menjadi teladan bagi saudara-saudara kita. Amin. Dan ini sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya, yang dipercayakan Tuhan dengan tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karakter itu sangat penting bagi kita. Bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin, bukan hanya sekedar menjadi seorang yang bisa dipercayakan, tapi bagaimana dengan karakter, tindakan, dan perbuatan kita? Apakah itu bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan dan saudara-saudara kita? Henry Richard Blackaby katakan, kepemimpinan rohani adalah menggerakkan orang-orang berdasarkan agenda Allah. Wow. Next. Kepemimpinan umum, kalau kita perhatikan, ada hal yang sama dengan kepemimpinan Kristen. Tetapi kepemimpinan umum juga tidak sama dengan kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan dunia sekuler, dunia pemerintahan, itu bisa sama juga dengan kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan di dalam rohani. Tetapi ada juga yang beda antara kepemimpinan umum dan kepemimpinan Kristen. Next. Kita sampai jam berapa? Jam 12 ya? Oh, jam 11. Oke, jam 11. Nanti kalau sudah mau lewat jam 11 kasih tahu ya. Oke, sip. Karena kampung tengah ya, apa tadi polisi tadi? Saya lupa. Kalau di Indonesia, kalau sudah mulai lewat, kampung tengah. Ya, nanti kode aja begini ya. Oke, sip. Nah, persamaan kepemimpinan umum dan kepemimpinan Kristen, bisa baca ya? Kepemimpinan rohani memiliki persamaan dengan kepemimpinan umum dalam hal mempengaruhi atau menggerakkan orang lain, mensiarkan kemampuan fungsional, dan memimpin kepada tujuan tertentu. Ini persamaan. Persamaan antara kepemimpinan umum atau dunia sekuler dengan kepemimpinan Kristen atau rohani itu punya hal yang sama, sama-sama mempengaruhi, sama-sama mengajak orang, sama-sama menggerakkan orang untuk berjalan dalam satu perjalanan atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu dalam satu rencana sehingga sama-sama bisa berjalan dan menikmati hasil dari apa yang mereka kerjakan. Sebagai contoh sederhana, ketika kita bekerja dalam satu perusahaan, sebut saja adalah perusahaan makanan, dan waktu produksi makanan semakin bertambah, ada tentunya pemasaran atau marketing. Nah, marketing itu tentunya perlu diarahkan oleh leadernya, pemimpinnya. Bagaimana cara mereka mau menjelaskan tentang produk makanan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dan mereka harus menyampaikan dengan bahasa yang sama, sehingga dengan bahasa yang sama bisa mempengaruhi orang lain, dan orang lain dapat punya minat untuk beli produk makanan tersebut. Itu adalah cara-cara kepemimpinan dunia sekuler. Next. Tetapi dalam kepemimpinan rohani itu ada yang beda. Kepemimpinan rohani berdasarkan panggilan Allah, bukan dari manusia atau organisasi. Perhatikan baik. Melaksanakan tugas dalam lingkup agenda rencana Allah dengan berdasarkan karakter Kristus dan menuntun kepada tujuan yang Allah kehendaki, bukan tujuan organisasi atau manusiawi. Tetapi bukan berarti tujuan organisasi atau tujuan dari kita sesama manusia itu diabaikan. Namun yang lebih diutamakan adalah tujuan dalam kerajaan Allah. Amin. Itu kepemimpinan rohani, kepemimpinan Kristen. Butuh satu visi misi di dalam Tuhan. Pemimpin rohani mengenal Allah, mencari kehendak Allah, mentaati kehendak Allah, bergantung kepada Allah, mengasihi Allah dan manusia, dan memuliakan Allah. Itu kepemimpinan rohani. Bukan berarti juga kepemimpinan umum atau dunia sekuler tidak bisa lakukan hal ini.
Tapi yang menjadi standar mereka, menjadi patokan mereka, bagaimana hasil yang harus mereka lakukan. Kalau kita di dalam Tuhan, bukan juga saya katakan, oh gak peduli dengan hasil, gak usah peduli dengan berapa banyak. Sama seperti siang pagi hari ini, mungkin panitia sudah berdoa menyebarkan informasi, ada target yang mereka harapkan peserta yang hadir pada siang hari ini. Tapi seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, inilah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menikmati segala rencana Tuhan di dalam kepemimpinan-kepemimpinan yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Amin. Bukan berapa banyak yang kita akan bawa, tapi berapa banyak orang yang bisa tangkap hati dan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu bangsa Israel masuk dalam pembuangan, ketika mereka mau kembali ke Yerusalem, Tuhan hanya butuh satu orang, itu Nehemia. Nehemia mengumpulkan saudara-saudaranya, mari kita bangun, mari kita bangkit dari keterburukan, kita bangun tembok. Hanya dari satu orang. Tapi kalau kita sekarang ini berapa banyak? Sudah lebih dari 2-3 orang, bukan? Dari satu orang bisa membuat gerakan yang besar. Alkitab memberikan perbandingan, satu bisa kalahkan 10.000. Berarti kalau kita sekarang, wow, sudah banyak. Amin. Kita sudah lebih dari 10. 10 kalau dibanding 10.000 berarti sudah 100.000. Sudah banyak yang akan kita kerjakan di rumah. Sedangkan pemimpin dalam pandangan umum hanya mengenal manusia, membuat keputusan sendiri atau organisasi, berusaha mencapai sasaran pribadi atau organisasi, bersandar pada cara-cara sendiri, bergantung pada kuasa dan keterampilan diri sendiri, mengutamakan hasil kerja dan cenderung mengabaikan manusia. Itu bicara tentang kepemimpinan umum dan kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan umum hanya melihat hasil, tapi kepemimpinan Kristen itu melihat proses. Amin. Next. Bagaimana kita mau merubah dari kepemimpinan umum masuk dalam kepemimpinan Kristen? Itu proses. Next. Sebelumnya kita akan lihat cuplikan film ini. Layar display. Bis video kan? Dalam slide juga. Ini ada satu cuplikan film dulu sebelum kita masuk ke slide yang berikut, bicara tentang kepemimpinan. Ya, sebentar kita lihat dulu. Kemana berarti? Terus lihat semua cepat sekali ya. Wah, kalau orang dari sana bilang liga ya. Wah. Di sini ada yang datang dari Indonesia, orang Indonesia tinggal di Malaysia. Oh banyak juga ya. Oh luar biasa. Kalau orang Malaysia asing ada? Ya. Hah? Asli di Malaysia atau orang pendatang sudah tinggal di Malaysia? Oh ada yang suku asli pribumi. Wah, puji Tuhan. Ada 4 orang, luar biasa. Pastikan engkau akan menjadi pemimpin untuk menjangkau saudara-saudara yang ada di tempat ini. Amin. Iya. Dari 4 orang akan berkembang menjadi 40.000 orang. Haleluya. Iya. Kita mau belajar bagaimana mempengaruhi di dalam rencana Tuhan. Bukan hanya mempengaruhi, ikut saya sudah ke gereja itu, ikut saya sudah ke ministry itu. Tapi kita berkata, ikut saya karena saya kenal Yesus. Amin. Ketika kita bawa untuk mengenal Yesus, maka Tuhan akan menyatakan anugerah dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oh belum.
Ambil saja dari folder yang ada itu. Bisa lihat ya. Ini menceritakan ada satu peristiwa yang terjadi di jalan raya. Ada pohon yang tumbang yang menghalangi jalan di mana kendaraan harus melewatinya. Kita lihat ada banyak orang, ada orang dewasa, ada pria, ada wanita. Ada orang yang tua mau lewat, mereka bantu. Tapi di seberang sana ada seorang anak kecil. Ketika jalan terlambat, ada kendaraan, ada kereta yang balik arah. Tapi ada seorang anak kecil. Dia coba buat satu terobosan. Dari anak-anak, mereka mulai bersama. Batang pohon yang menghalangi jalan. Itu bicara tentang tantangan. Ya. Apa yang jadi? Batang pohon itu tergeser, berbeda tempat, jalan raya akhirnya bisa dilalui. Ada apa itu? Tentara atau polis yang hanya tidur di sebelah. Iya. Apa makna yang kita dapat dari seorang anak kecil? Itu bisa memberikan dampak bagi orang besar. Dari seorang anak kecil, dia nggak pernah berpikir bahwa pohon itu menjadi masalah yang terbesar. Tapi dengan apa yang dia buat, memberikan pengaruh bagi orang-orang yang besar, orang-orang dewasa, orang-orang yang awal berpangku tangan dan bermalas-malasan. Tapi ketika melihat ada gerakan yang dibuat oleh seorang anak kecil, memberikan dampak bagi orang-orang dewasa, memberikan pengaruh bagi orang-orang dewasa yang butuh cara berpikir mereka. Wah, nggak mungkin, itu bukan urusan kita. Pohon yang tumbang, pohon yang jatuh di tepi jalan atau di tengah jalan, itu bukan masalah kita, bukan urusan kita. Biar saja ada jawatan yang akan mengerjakan itu. Ketika seorang anak kecil melihat, wah ini penghalang, ini harus digeser, harus dipindahkan. Kekuatan anak kecil itu tidak mampu untuk menggeserkan pohon yang tumbang. Tapi kekuatan pengaruh anak kecil memberikan dampak bagi orang yang ada di sekeliling dia. Artinya apa? Sekalipun kita merupakan orang yang kecil, orang yang tidak dianggap, mungkin saat ini kita dipandang sebelah mata. Mungkin ada yang mengatakan, nggak mungkin dia bisa. Dia adalah orang yang biasa-biasa. Dia nggak punya skill, dia nggak punya keahlian. Percaya, ketika kita bersama dengan Tuhan, sekalipun kita kecil, Tuhan berikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab berkata dalam Mika pasal 5 ayat 1, hai Betlehem, kau yang terkecil dari antaramu, tapi dari Betlehem yang terkecil dalam perjanjian baru terbukti Betlehem menjadikan satu tempat di mana Yesus lahir, sehingga sampai saat ini banyak orang berkunjung ke Betlehem. Betlehem tempat yang kecil, tapi Betlehem ada Tuhan. Amin. Proses kepemimpinan itu harus kita lakukan, harus kita lewati. Tapi kita mau belajar. Sekalipun ada tantangan, kita mau bergerak. Amin. Kita mau maju. Kita mau terus lanjutkan kepemimpinan kita, tanggung jawab kita.
gak mungkin, mustahil. Ya, saat ini mustahil. Tapi dampak yang akan kita lihat, percayalah, Tuhan tidak pernah membuat rencana Tuhan tidak berhasil dalam kehidupan kita. Ya, next. Next saja. Next lagi. Ciri kepemimpinan, pemimpin Kristen itu harus memiliki karakter dan kemampuan. Kepemimpinan Kristen itu membutuhkan dua hal. Kita akan belajar secara dua hal saja. Kalau kita mau belajar luas, itu banyak sekali bicara tentang kepemimpinan. Tapi siang hari ini kita belajar 2 poin saja, karakter dan kemampuan. Karakter dan kemampuan untuk menjadi seperti karakter Kristus. Dan waktu mau masuk menjadi karakter Kristus itu ada proses. Boleh katakan samping kita, kiri kanan, proses. Iya. Oh iya, ya, proses ya. Amin. Menjadi seperti Kristus itu gak gampang, butuh proses. Memiliki tanggung jawab itu bisa secepat mungkin, tapi memiliki karakter itu proses. Dan proses itu bukan hal yang mudah. Next. Proses itu bicara tentang perubahan paradigma atau pola pikir. Memasuki, ketika kita diproses, kita akan dibawa dengan satu cara berpikir yang berbeda. Kepemimpinan Kristen itu butuh perubahan paradigma. Karena saya percaya perjalanan kehidupan kita dalam pertumbuhan sejak dari kanak-kanak bertumbuh menjadi dewasa, ada banyak hal yang kita lihat di kiri kanan, ada banyak hal yang kita amati dan banyak hal yang kita pelajari. Seperti yang saya katakan, kita adalah pemimpin-pemimpin, dan sebelum kita menjadi pemimpin, kita sudah melihat pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling kita. Secara real saja, pemimpin yang sering kita perhatikan itu ada dalam keluarga. Ada orang tua, ada anak. Anak banyak sekali melihat bagaimana kepemimpinan orang tua, benar-benar. Anak banyak sekali melihat dan menyerap cara orang tua mendidik, membina anak-anak. Tanpa sadar kita mulai terbangun dengan satu pemikiran-pemikiran yang kita lihat di sekeliling. Yang kedua, ketika kita nonton televisi, kita mulai melihat siaran televisi. Tanpa sadar kita mulai dibina, dididik oleh siaran-siaran televisi. Puji Tuhan kalau siaran televisi itu membawa dalam satu pengertian yang baik. Tapi bukan hanya sekedar baik. Alkitab mau kita masuk dalam rencana Tuhan untuk memuliakan dan mentaati Tuhan. Jadi waktu menjadi seorang pemimpin yang menjadi sesuai seperti hati Tuhan, itu butuh proses. Dan proses itu adalah perubahan pola pikir yang lama atau kirbat anggur yang lama masuk dalam pola pikir yang baru atau di dalam kirbat anggur yang baru. Mari kita baca Matius 9 ayat 17. Injil Matius pasal yang 9 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Matius 9 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, sudah semua. Oke. Yuk kita baca bersama-sama ya. Matius 9 ayat 17. 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur.
Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Ketika kita mau melihat, menikmati hal yang baru, kita harus buka satu kehidupan yang baru. Waktu kita mau menikmati satu hal yang baru, kita harus buka hati untuk menerima yang baru. Kita mungkin punya cara dan pola yang lama yang kita sudah lakukan. Bukan berarti itu harus ditinggalkan. Tapi waktu kita mau menikmati sesuatu yang lebih lagi, kita membuka hati menerima yang baru dari Tuhan. Amin. Di dalam kepemimpinan, waktu kita mau menjadi seperti kepemimpinan yang diharapkan Tuhan, kita membuka hati. Bagaimana sih Tuhan untuk menjadi sesuai dengan rencana? Bagaimana ya Tuhan? Paradigma merupakan pintu gerbang untuk mencapai perubahan dalam kehidupan kita. Paradigma adalah pikiran kita untuk mengenal siapa diri kita. Amsal pasal 27 ayat 7 katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah pemimpin yang besar, pemimpin yang dipakai Tuhan, maka percayalah, proses yang Tuhan kerjakan, kita akan masuk menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Tapi mulai kita berpikir, percuma. Kalau di sini percuma gratis ya, artinya ya, wah sia-sia, ya kan, percuma nanti, wah gratis jadi pemimpin, bukan? Ya, sia-sia jadi pemimpin. Dari dulu begitu terus. Next, kita lihat dulu ini. Nah, bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan. Di situ ada anjing. Tapi waktu dia bercermin, kelihatannya sangat kecil. Tapi sebaliknya, kucing. Ketika dia bercermin, dia lihat, wah, dia itu bagaikan singa yang besar. Padahal anjing nggak tahu kalau kucing itu dia bercermin di kaca yang cembung kali ya, cembung. Jadi ketika kita melihat diri kita itu jadi besar. Anjing dia dapat yang cekung, makanya jadi ciut. Nah, ini kalau kita perhatikan makanya si anjing jadi takut. Wih, kalau lihat di cermin betapa besarnya kucing itu. Awalnya mungkin dia mau terkam, tapi waktu lihat di cermin, oh nggak bisa, dia lebih besar dari kita. Ketika kita berpikir kita besar, kita berpikir, kita merenungkan, kami adalah orang-orang hebatnya Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita menjadi hebat di dalam Tuhan. Amin. Waktu kita mulai stuck berpikir, sia-sia, gak ada gunanya. Toh kita sudah menjangkau jiwa di sana, kita sudah lakukan, kita sudah melayani, kita sudah menginjil, hidupnya begini saja, gak ada manfaatnya. Maka jadilah seperti itu. Tapi ketika waktu kita mulai memperkatakan, ya, saya besar, saya hebat, saya dahsyat, saya istimewa, saya berharga di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bawa engkau semakin hari semakin naik di dalam penghargaan Tuhan. Jangan anggap dirimu kecil, sekalipun orang mengucilkan engkau. Tapi ketika Tuhan ada dalam dirimu, Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Siapa percaya kalau rekan-rekan atau saudara kasih dalam Tuhan, siapa yang percaya saya badan besar? Ya, saya punya badan besar atau saya punya big body? Ya, lanjut, mana yang lebih besar? Saya atau Tinggi? Ya, sudah lah ya. Ya,
Pastor Ari lebih besar dari kelingking, benar atau benar? Atau boleh tunjukkan kelingkingmu? Coba sama-sama kita tunjukkan kelingking kita. Nah, mulai kita perhatikan, siapa yang lebih besar dengan Pastor Ari? Hah? Masih Pastor Ari lebih besar, benar? Atau kita coba main sedikit tutup satu mata. Kalau pakai dua mata kadang-kadang nggak fokus. Sniper dia pasti harus tutup satu mata, benar? Kalau dia pakai dua mata bisa melenceng. Nah, coba lihat dulu satu mata banding. Wah, masih siapa yang besar? Nah, sekarang coba kelingking kita taruh pas di depan mata yang dibuka. Siapa yang besar? Kelingking atau saya? Kelingking yang lebih besar. Iya. Artinya apa? Waktu kita mulai percaya kita besar di dalam Tuhan, Tuhan besar di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi besar. Amin. Waktu kita melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan, maka Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Tapi sekalipun masalah besar, kita percaya Tuhan lebih besar dari masalah, maka masalah itu menjadi kecil. Ini bicara cara pandang. Sama dengan kelingking dan saya. Dan waktu saya merenungkan hal ini atau ilustrasi ini, menjadikan saya semakin tunduk, hormat, rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bawa kita semakin naik, ketika Tuhan bawa kita dalam satu kemuliaan Tuhan, tak jarang orang mulai lupa diri dan sombong. Tapi waktu kita memahami filosofi kelingking di depan mata ini, maka kita akan menyadari kita itu tidak ada apa-apa. Ada orang baru dapat satu kepercayaan, wah, baru menjadi seorang pemimpin, wah, siapa saya? Wah. Dia bilang siapa saya, dia sendiri lupa. Siapa saya? Bapak sendiri lupa. Masa tanya ke ahli yang gak kenal? Iya. Ada satu ketika di jalan raya, ketika ada kebut-kebutan antara kereta, akhirnya kereta yang marah ini dia silang di depan atau dia hadang di depan, dia turun, dia marah-marah dengan sopir yang bawa mobil yang dia halang itu. Dia katakan, kamu memang tidak betul jalan, kamu seenaknya aja ugal-ugalan jalan raya, kamu gak kenal siapa saya. Wah, loh, yang sopir itu dalam tanya aja, bapak aja gak kenal apalagi saya. Ya. Kadang kita kalau sudah mulai marah, emosi, mulai nggak bisa tahan marah kita mulai lupa diri. Ketika lupa diri, kita lupa lagi siapa diri kita ini. Makanya butuh karakter Kristus. Marah boleh, tapi jangan sampai membuat kita menjadi dosa. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Next, perubahan paradigma yang perlu kita miliki, yaitu pertama, kita bicara tentang perubahan paradigma. Segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36. Menjadi seorang pemimpin butuh cara berpikir yang diubahkan. Yang kedua, Tuhan lebih besar dan mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tuhan lebih tahu yang terbaik. Roma 8 ayat 28. Waktu cara berpikir kita diubahkan, waktu paradigma kita diubahkan, pola pikir kita dirubah oleh Tuhan, sehingga membuat karakter kita, tindakan kita akan juga berubah. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu hanya untuk Tuhan, waktu kita mengerjakan setiap tanggung jawab di dalam kepemimpinan kita, maka akan muncul satu karakter pengabdian dan pengorbanan. Amin. Waktu kita lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Kenapa? Dalam Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun